مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبسندنا المتقين إلى الإمام مؤلف كتاب نشأه الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الرتيب وفي الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح جسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي قلب ألا وهي قلب. Sekarang kita mau berbicara masalah hati. Jadi hati itu dibicarakan juga. Hati itu oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini sesuatu yang kemarin udah dibilang fa innal qalbu huwal aslu wa alaihil midaru. Ya, kemarin tuh udah kasih tahu fa innal qalba, bahwa sesungguhnya hati itu huwal aslu, adalah asal, wa alaihil midaru, dan merupakan al-amru, perintah. Jadi kemarin tuh yang halaman berapa tuh 47, di situ sudah dibicarakan masalah hati manusia. Kenapa perlu dibicarakan hati manusia? Karena hati itu menurut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah sebagai al-aslu, asal. Jadi asal apa? Asal suatu pekerjaan dinilai. Tuh, ya. Kalau bilang al-aslu wa alaihil midaru, dan asal. Asal dari suatu pekerjaan di titik nolnya ada di hati. Jadi kalau umpamanya orang dia ada satu pekerjaan mulia, umpamanya dia bikin madrasah, dia bikin masjid, bukan rampung jadi masjidnya itu, tetapi yang dilihat adalah pada saat titik nol sebelum masjid itu jadi. Tujuannya kemana? Jadi Anda jangan melihat, masjidnya cakep ya, masjidnya indah ya. Enggak dinilai. Yang dinilai di situ adalah titik nol sebelum jadinya tuh masjid. Titik nolnya di mana? Adanya di hati. Jadi hati itu perlu Anda datang kemari. Bukan Anda ada di sini yang dinilai. Sebelum melangkah dari rumah kemari namanya titik nol. Nah, titik nolnya itu gerakan. Nah, gerakan itu namanya khawatir, lintasan. Kita bilang khawatir itu khawatir gitu ya. Orang Arab tuh khawatir lintasan. Lintasan gerakan hati. Mesti ke sana nih gitu ya. Saya mesti ke pengajian nih hari ini. Ya saya nggak tahu umur saya. Nah, itu lintasan, khawatir namanya. Jadi bukan dinilai pas Anda ada di sini, tidak. Begitu juga dengan kita mencari rezeki Allah. Bukan dinilai pada saat Anda mendapatkan uangnya, bukan. Justru pada saat kita mendapatkan uangnya, itu sudah hasil. Tapi sebelumnya itu ada nilai. Nah, nilainya itu dimulai di titik nol tadi. Tuh, hati-hati. Ya. Orang kalau
Ini lagi bicara masalah kitab Habib Abdullah ya, bukan syariah nih. Udah masuk ke udah masuk ke tasawuf, gitu ya. Kalau saya ngomong begini udah masuk ke tasawuf, jadi jangan diambil inti, gitu. Kalau udah masuk ke tasawuf berarti yang lagi pelajari sekarang ini tingkatan enggak biasa dari orang-orang awam, gitu. Ya, jadi mesti diperhatikan. Ada tingkatan syariat, ada tingkatan makrifat. Nah, makrifatnya ini yang lagi kita pelajari. Kalau syariat sekedar fikih saja. Tapi kalau yang namanya udah masuk kepada inti makrifat itu udah tasawufnya. Ya, tasawufnya itu gimana? Nah, itu tadi. Al-qalbu huwal aslu alaihil midaru. Hati itu adalah asal. Nah, asal adalah sesuatu yang dimulai dari titik nol sebelum satu kejadian. Gitu. Jadi kalau kita mau bekerja bukan ketika kita dorong pekerjaan kita, bukan. Ketika kita nyatet suatu pekerjaan, tidak. Maka ketika kita sudah punya niat, hasil apapun yang kita peroleh, maka hasil itu adanya lillah, karena Allah. Tapi kalau kita niatnya beda, dari asal hati tadi itu beda, maka hasil yang kita peroleh itu bisa menjadi dua hal. Satu, bisa jadi gerutuan kita. Kedua, jadi ketidakikhlasan kita. Makanya sebelum hasil kita mulai, maka asal dari hati itu harus kita sudah pupuk. Paham gak nih? Paham ya? Jadi asal itu dimulai dari titik nol. Sebelum kita berangkat kerja, maka asal itu harus kita sudah pupuk di dalam hati kita. Jangan sampai hati kita berbeda dari kenyataan yang kita peroleh. Itu ya. Jadi itu yang intinya. Fa innal qalba huwal aslu, adalah asal, wa alaihil midaru, dan itu adalah perintah. Perintah siapa? Perintah Allah. Midar itu adalah satu perintah. Di hati kita tuh ada perintahnya. Maka Anda jangan merasa, oh ini kok rezeki saya sedikit gimana nih hari ini. Wah, akhirnya antar makhluk itu terjadi cemoohan, ya kan ya. Gara-gara dia nih gue jadi dapat, nah berabi. Itu nggak ada hubungan sebenarnya. Yang memberikan rezeki dan gerakan hati orang yang memberikan itu adalah karena ada al-midar, perintah. Saya bilang gitu di kitab ini kan ada, ya. Wah, ini saya sengaja nih membuat satu klaim di sini sebelum yang kemarin tuh, ya, yang kemarin al-midar. Fa innal galbu huwal aslu alaihil midar. Ini yang saya mau garis bawahi. Sebab sekarang kita lupa dengan ginian nih. Dengan titik nol, dengan titik asal, dengan sesuatu yang ada pada diri kita, kita lupa tuh. Titik nol hati kita di mana. Makanya mohon maaf, banyak orang yang stres karena tidak memahami ini. Dengan kehidupan, dia stres. Karena apa? Karena yang dipikirkan adalah harus dan harus. Gitu. Padahal nggak boleh begitu. Harusnya yang dipikirkan adalah pertama asal muasal dari hati kita dulu. Kita maunya apa nih? Kalau hati kita niatan pertama memang sudah nih istiqomah terus. Jangan bergerak sampai ada hasil yang kita peroleh dari istiqomah kita. Ini terkadang orang tidak demikian. Ketika kita di tengah jalan banyak gangguan gitu ya. Wah banyak, bisikan-bisikan kiri kanan. Akhirnya sesuatu yang kita niatan awal dari suatu rencana kita gagal. Itu hati-hati itu. Maaf, ini cerita ya. Ada cerita. Cerita itu memang berkaitan dengan masalah hati ini. Udah dah,
ya nanti kalau umpamanya ini, saya akan nyumbang ke masjid gitu ya. Saya akan berikan ke masjid, pokoknya saya berikan, belum dapat. Nah, ketika dia dapat, berubah lagi. Dari perencanaan awal, akhirnya Allah itu maha midar kan, perintah Allah. Midarnya itu dari Allah. Nah, ketika dia tidak menyumbangkan, nggak jadi masalah. Tapi efeknya ada bagi diri dia. Mungkin Allah akan hukum, ya kan? Mungkin Allah akan limpahkan dari dia berucap sesuatu yang begini. Hati itu belum dikenakan satu perkara hukum kalau belum diucapkan. Tapi hati itu sudah menjadi satu perkara hukum kalau sudah diucapkan. Kalau cuma ada di hati, tidak. Belum berdosa. Tapi ketika hati itu sudah berkata, ya ntar gue curi duitnya. Itu baru hati ngomong. Belum. Tapi ketika hati itu sudah direncanakan dan dikeluarkan oleh mulut, nah itu. Apalagi sudah dilaksanakan, nah ini lagi. Jadi dua hal, kalau masih lingkup hati, tidak. Tapi kalau sudah keluar dari hati, seperti contoh apa? Seperti contoh nazar. Ya, nazar itu kalau hanya di hati, ntar kalau anak saya lulus, saya mau motong kambing, gitu kan ya. Itu belum. Nah, tiba-tiba dia ngomong sama istrinya, ntar mah kalau umpamanya anak kita lulus, kita motong kambing. Lah, perangkap dari hati tadi diulas oleh mulut, maka jadilah nazar. Nah, nazar itu terhitung wajib. Maka jangan sampai kita keluarkan. Anak laki pun demikian. Ketika di dalam hati udah kesel sama istri, jangan dikeluarkan kalimatnya. Kalau dikeluarkan kalimatnya yang ada di hati kita, maka itu jadi hukum. Nih pahamin ya. Walaupun itu main-main. Walaupun itu main-main. Nakut-nakutin ya. Ya gue takut-takutin aja dia nih. Gue cerai lo. Nah, kalimat seperti ini sudah jatuh. Karena apa? Sudah terucap. Tapi kalau belum terucap, enggak masalah. Jadi tidak terucapnya suatu kalimat di dalam hati kita itu tidak menjadi landasan hukum. Tapi kalau udah terucap, walaupun sedikit, walaupun dia main-main, udah jadi hukum. Itu anak laki loh. Kalau anak perempuan beda. Anak perempuan 1000 kali diminta cerai, nggak jatuh. Karena bukan landasan hukum. Kalau kita punya. Makanya di situ dikatakan, fa innal galba huwal aslu wa alaihil bidar. Bahwa sesungguhnya hati itu adalah asal dari satu perbuatan wa alaihil bidar. Dan itu adalah al-amru, perintah. Gitu. Bisa paham nih ya? Oke, kita lanjutin. Wa fil hadisi, di dalam hadis, wa fil hadisi, di dalam hadis, Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu mudghatan, terdapat segumpal darah. Iza saluha syairul jasadi. Dan jika dia baik tuh, segumpal darahnya itu baik, saluha syairul jasadi, maka dia akan baik jasadnya seluruhnya. Gitu. Jadi rupanya tangan kita ini digerakkan dengan komandannya satu, yaitu hati kita. Mata kita bergerak, maka hati kita berucap. Ketika hati kita berucap di dalam hati, bukan berucap, apa itu namanya? Ya, setelah hati itu kita ngobrol di dalam hati kita, maka mulut berucap, tangan bertindak, maka itu yang dinilai.
Jadi hati itu diperlukan. Karena apa? Hati itulah yang membawa kita ke alam yang baik atau ke alam yang buruk. Hati itulah sinyal bagi kita untuk lebih landasan, lebih sempurna atau tidak, itu tergantung hati kita. Kenapa kita dilatih untuk berzikir setiap malam Kamis, Jumat, ya. Ada lagi malam yang dijadikan landasan, ya. Kamis, Jumat, malam Minggu umpamanya. Nah, itu kenapa kita dilatih seperti itu? Agar mudghah ini, hati yang segumpal ini menjadi satu hati yang baik. Gak mungkin kalau umpamanya gerakan tanpa adanya satu perubahan, gak mungkin. Setiap gerakan kita itu pasti ada perubahan. Dan perubahan itu walaupun tidak banyak, tapi itu bergeser. Ingat, setiap kaum muslimin yang bergerak saja, yang tadi khawatir itu ya, lintasan bergerak saja hati orang tentang kita, kacau diri kita. Ada orang muslim nih ada orang muslim yang hatinya tercayat dengan ucapan kita. Bergerak lintasan sedikit saja, kita bisa jadi bumerang bagi diri kita. Kurang ajar tuh orang, bikin gue repot aja. Nah, itu gerakan hati seseorang muslim, itu lintasan namanya. Dan lintasan itu bisa menyambung ke dalam alam aisir namanya, di gelombang. Nah, ketika gelombangnya itu magnetnya sampai ke orang tersebut, maka orang tersebut pun akan terkena imbas dari sumpahan orang tadi, walaupun itu sir di dalam hati. Makanya orang dulu tuh sangat takut dengan khawatirnya itu, lintasan tadi. Biarin lu, ntar gue sumpahin lu, celaka lu. Nah, walaupun itu di hati nggak diucapkan, karena dia merasa dirinya itu ya terjolimi. Ketika terjoliminya itulah dia menjadi satu landasan yang sangat ampuh untuk diri dia untuk mengucapkan satu kalimat yang bisa mencelakakan dia. Kenapa? Setiap perubahan alam ini ada namanya malaikat yang kita tidak bisa lihat. Angin saja ada. Nah, alamnya itu namanya alam aisir, gelombang. Kenapa suara saya bisa sampai? Bukan kita punya telinga ya, bukan, salah. Karena ada gelombang magnet yang kita namakan dengan alam aisir tadi, yang bisa nyambung gelombang tersebut ke dalam telinga kita. Gitu. Karena penangkapannya gitu. Nah, alam aisir yang gaib tadi itu ada antara telinga hati dan telinga hati dirinya dan telinga hati orang tersebut. Itu ada di mana saya pelajari nih di dalam kitab dari Habib Abdullah, itu penerangannya sangat jelas sekali. Nah, di sini mudghah namanya. Mudghah itu adalah sesuatu gumpalan. Jadi gumpalan, kalau yang canggih sekarang ya, alat yang canggih itu kan sesuatu alat di mana kecanggihannya itu bisa direkam oleh kita semua. Ini kan, orang dulu nggak perlu pakai ini, perlunya pakai hati aja dia bisa melihat. Karena apa? Ini ciptaan Tuhan, ini ciptaan manusia. Bagaimana hati ini bisa nyambung ke sana, diperlukannya sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan dirinya sendiri. Makanya kalau orang yang beriman kepada Allah selalu memompa dirinya supaya jadi bersih. Nah, kalian tahu dulu negara kita ini adalah bentuknya kerajaan. Namanya Kerajaan Mojopahit. Katanya dengar-dengar Kerajaan Mojopahit itu ya cakrawalanya, peluasan wilayahnya melampaui Indonesia yang sekarang. Sampai ke Thailand, sampai ke Burma, sampai ke Filipina.
dikuasai sama Mojopahit yang ada di Mojokerto. Ikan? Yang jadi pertanyaan kita di zaman modern ini untuk mengetahui suatu daerah perlu adanya informasi melalui HP. Loh, bagaimana mengontrol yang ada di Filipina? Bagaimana mengontrol yang ada di Burma? Bagaimana mengontrol yang ada di Thailand? Bagaimana mengontrol di Singapura, Malaysia, Sarawak? Itu kan perlu sesuatu yang besar. Akhirnya kita bisa ngelihat satu kesimpulan bahwa orang dulu itu ada namanya teletapi. Teletapi ya? Telepati. Bukan teletapi. Nah, itu ilmunya itu ada. Nah, ilmunya ini adalah ilmu yang bergerak. Nggak tahunya orang Hindu itu punya ilmu yang di dalam hatinya itu ya yang merupakan cakrawala medianya itu adalah dimanfaatkan dengan gelombang ini. Adanya di mana? Pertama kali ditemukan Nabiullah Adam. Ketika Nabiullah Adam memanggil Qabil yang membunuh Habil, dia langsung bergerak. Bahasanya itu, Qabil, kau membunuh saudaramu Habil. Suara Nabi Allah Adam kemana saja si Qabil itu diam, itu terdengar. Dari situlah mulai kita bisa, orang-orang terdahulu bisa mengambil intisari. Bukan suara yang didengar, tapi suara hatinya yang dimasuki. Nah, pada zaman Mojopahit pun dilakukan rekayasa seperti itu. Tapi dengan bantuan makhluk Allah yang lain. Ya, kalau kita bisa jajarkan makhluk Allah yang lain itu apa? Jin dan lain sebagainya. Jadi bisa masuk ketika punya muridnya di sana di malam bulan purnama, semua resi-resinya ya pada berkumpul di satu tempat yang sudah disediakan, dia bertapa, kemudian bertapa saling komunikasi. Nah, ketika komunikasinya itu ada di Jawa, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kemudian di Sunda, kemudian di di Singapura, kemudian di Thailand, semua resi-resinya ini memberitakan tentang keadaan daerahnya. Makanya di dalam kerajaan Majapahit itu ada pemuka agama yang memberikan saran atas informasi dari resi-resi yang bertebaran di seluruh wilayah kerajaan Majapahit. Nah, itu pun ilmunya itu terserap di dalam Islam, ya, di dalam Islam dengan diambilnya dari para wali 9. Nah, itu salah satu. Jadi saya ke sana-sana biar apa? Biar tahu perjalanan. Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Kok bisa gitu ya? Ala inna fil jasati mudghah wa iza salaha sairul jasadi wa iza fasadat sairul jasadi. Dan jika hati itu fasadat, rusak, fasadat sairul jasadi, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Kalau hatinya udah enggak ini, maka dia akan rusak seluruh. Kalau hatinya sudah tidak bagus, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ya, orang kalau udah rusak seluruh tubuhnya, itu udah nggak sempurna. Nah, kenapa? Terlalu terpengaruh kepada ajaran-ajaran yang ada sampai sekarang ini. Maka oleh karena itu saya berharap kepada kalian semua jangan sampai terkecoh dengan sesuatu di viral sekarang. Mohon maaf, banyak sekali kalau saya lihat ajaran-ajaran yang salah.
tapi viral dan itu dipakai. Jangan semua yang ada di viral ini itu ya kita ambil sebagai pedoman hidup kita. Mohon maaf, itu banyak yang keliru dan salah menurut saya. Saya baca, saya lihat, kemudian saya samakan. Kemudian ada seorang kiai ngomong begini, diikutin sama anak buahnya. Maksud saya kalau pengen nasihatin nggak usah diviralkan. Karena apa? Tidak semua apa yang diucapkan oleh kiai tersebut, walaupun itu berlandaskan ini, nggak semuanya muridnya dia. Ya kan? Kalau saya tujuannya ini adalah untuk inti saja. Umpamanya nggak ada yang datang sekarang, yang pernah ngikut di sini dan bisa lihat lagi di live YouTube dan lain sebagainya. Itu kan saya sebar juga di internet kita doang. Nah, ini tujuan saya adalah orang yang tidak mengikuti inti pelajaran begini, dia akan memberikan satu komentar. Nah, komentarnya itu yang tidak sama dengan yang didengar di sini. Kan jadi berabe. Nah, kebanyakan orang memberikan satu pendapat tidak utuh melihat dari videonya. Akibat tidak utuh melihat dari videonya, dia berkomentar, komentarnya pun salah. Itu salah satunya yang terjadi sekarang ini. Maka saya nih membuka ini karena buat kita-kita yang tidak hadir pada malam ini biar bisa langsung lihat di sono gitu. Ya, sebab banyak yang tidak hadir katanya ada perluan dan lain sebagainya. Ala wahiyal galbu, ketahuilah, ala wahiyal galbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Ya. Saya lanjutkan lagi yang tadi itu, ya. Lanjutannya apa? Tentang khawatir tadi ya. Khawatir itu adalah lintasan. Khawatir itu adalah tulisannya apa? Kha, wau, ta, to, ya, ro. Ya. Kha, wau, alif di atas wau. Jadi khawati, to, ya, ro. Khawatiru. Khawatir itu adalah lintasan yang ada di hati. Ya. Umpamanya gini nih lintasannya nih yang paling mudah kita paham. Ya. Jangan-jangan dia kecelakaan di sana. Perasaan gak enak banget. Nah, perasaan gak enak banget itu adalah khawatir. Nah, khawatir itu adalah lintasan yang terlintas yang Allah berikan berupa ilham kepada hati kita. Ilham itu terkadang benar seperti ilhamnya ibunda Nabiullah Musa disuruh nganyutin Nabiullah Musa ke dalam sungai Nil. Itu khawatirnya seperti itu. Jadi ilham itu masuk ke dalam khawatir untuk manusia biasa. Wahyu masuk ke dalam khawatir seorang nabi, maka dia menjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu petunjuk Allah kepada dia langsung. Itu. Jadi itu petunjuk Allah itu bisa berupa ya yang namanya wahyu dan lain sebagainya. Kalau manusia ilham, khawatirnya itu ilham, kalau para nabi yaitu wahyu, khawatirnya. Nah, khawatir itu adalah lintasan yang dibayangkan. Ketika bayangannya itu ada, Allah memberikan kepada masing-masing manusia, tapi beda-beda. Nah, kita pun punya. Kalau kita bersih hati kita, ya orang bertanya hati bersih apa digosok? Enggak, bukan. Hati bersih itu bukan digosok, ya. Kalau digosok sih semua hancur, ya. Hati bersih itu tidak suudzon, ya. Tidak
ria, tidak tidak apa sum'ah. Sum'ah tuh pengen dilihat orang gitu ya. Kemudian hati bersih itu tidak iri, tidak dengki. Iri, dengki itu satu sebenarnya. Iri dulu baru dengki. Karena iri setiap hari, akhirnya dari iri setiap hari itu timbullah dengki. Nah dengkinya itu hasad namanya. Nah hasad itu puncak daripada iri. Sebenarnya begitu. Hasad itu puncak daripada iri. Setelah dia iri kepada dia, puncaknya hasad. Hasad itu berbahaya. Karena apa? Mencelakakan orang yang mendapatkan anugerah dari Allah. Seperti siapa? Hasadnya itu seperti pamannya Nabi Abu Lahab. Ya. Abu Lahab itu adalah paman Nabi yang bukan saja iri tapi hasad juga, dengki. Ya, hasad juga karena tadinya iri, kemudian hasad. Nah hasad ini sudah melakukan tindakan di luar batas moral kemanusiaan, itu hasad. Jadi kalau umpamanya iri ya iri doang, kelihatan doang irinya gitu. Di iri itu nggak berbahaya. Tapi kalau sudah hasad berbahaya itu. Berbahaya untuk diri kita. Bukan hanya dia sendiri yang berbahaya. Diri orang pun yang menjadi dihasadkan itu juga berbahaya buat dia. Makanya orang yang hasad itu klaimnya adalah dia yang paling benar. Seperti tabbat yada abi lahabeu. Nah itu kumpulan hasad. Orang yang hasad itu adalah orang yang dimana dia tindakannya selalu membahayakan orang yang dihasati, ya, yang didengkikan. Kalau orang yang sudah didengkikan berbahaya. Nah, bagaimana tindakan kita? Ada dua, menghindar. Pertama menghindar. Kedua, kalau udah sangat berbahaya banget dari hasad tadi, ya laporkan karena ke negara kita adalah negara hukum. Kalau itu nggak benar, itu salah satunya begitu. Jadi saya berharap supaya yang namanya hasad itu jangan dimiliki oleh kita, gitu ya. Ada hasad, ada iri. Iri itu adalah bagian yang tidak di bagian terkecil dari hasad. Sebelum hasad, iri dulu. Setelah iri, barulah puncaknya di hasad. Gitu ya. Fa'ujiba ihtimamu bihi. Kemudian wajib ihtimam. Wajib ihtimam. Ihtimam itu apa? Ihtimam bihi. Ya. Memperhatikan. Memperhatikan bihi. Hati kita. Ya wajib kita memperhatikan hati kita tuh. Jangan sampai kita timbul-timbul yang hal-hal yang luar biasa, yang tidak bermoral lah istilahnya. Ya, yang tidak baik, iri hati, dengki, hasad, ya, hasad, dengki sama kan gitu ya. Nah itu jangan sampai kita punya seperti itu semua. Kalau ada salah satu di dalam diri kita itu hasad, nah buru-buru kita taubatan nasuha. Bagaimana taubatan nasuhanya? Jangan kita melakukan tindakan yang berbahaya untuk orang lain, gitu ya. Nah kita selalu aja lah, gitu ya. Wasarafal inayatu ila islahihi wa taqwimihi. Wasarafa al-inayah, dan berusaha untuk mohon pertolongan, inayah, berusaha untuk minta pertolongan, mohon pertolongan, minta pertolongan kepada Allah ila islahihi, untuk memperbaiki hati kita. Haknya kembali kepada hati. Islahihi itu karena asalnya islahun,
ya, asalnya islahun, ya. Kemudian karena dia ada huruf apa? Huruf majrur, ila itu huruf majrur, maka ila islaihi. Tuh. Haknya itu kembali kemana? Ke kalbu, ke hati. Jadi ya, kita mohon pertolongan Allah untuk islaihi, memperbaiki hati kita. Oh, hati kita punya hati tuh mesti minta mohon dah sama Allah biar jadi orang yang baik nih hati gitu ya. Biar dia jadi pertolongan untuk kita. Wa taqwimihi, dan supaya menjadi ya, hati yang lurus, lempeng, nggak belok-belok. Wa huwa a'ani al-qalbu. Yang saya maksud adalah hati. Iya benar tuh. Yang saya maksud adalah taqwimihi, ya, biar hatinya tuh lempeng, ya. Maksudnya tuh yang dimaksud adalah hati gitu. Sari'ut taqallubi, bahwa hati itu cepat taqallubi, berubah-ubah. Hati itu cepat berubah-ubah hati kita, ya Allah gitu. Kalau udah punya hati kita tuh taqallubi, sering berubah-ubah. Kenapa sering berubah-ubah? Karena Allah kadang-kadang kita ngomong A, B, C, D, E, besok A, besok B. Kalau kita beragama begitu bagaimana? Dulu ada sesuatu yang menurut saya, kalau orang yang sudah berubah-ubah wataknya, itu karena permulaan hatinya sudah sakit. Nih, nggak ada ketetapan. Itu orang yang nggak punya ketetapan adalah karena hatinya sakit. Orang yang hatinya sakit jangan kita percaya. Isinya apa? Orang yang sakit ini isinya munafik. Jadi orang munafik itu jangan kita percaya. Kalau kita percaya juga kepada orang-orang yang seperti ini, namanya kita bunuh diri. Iya kan? Kita percaya juga sama orang begini. Banyak ngomongnya dan lain sebagainya. Ternyata dia tidak bisa memberikan manfaat untuk kita. Maka orang seperti ini adalah orang munafik. Jangan kita deketi. Serem, ya. Banyak kan sekarang, ya kan, banyak orang-orang yang seperti itu kan. Kalau orang-orang yang seperti itu, apa kita harus dalam hal-hal tertentu kita temani? Ya jangan. Karena kita sendiri yang menjadi kacaunya, ya kan? Dikacaukan pikiran kita dengan mereka. Banyak yang seperti itu, ya. Saya dalam hal konsep-konsep seperti ini, banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa di akhir zaman ini sari'ut taqallubi itu banyak. Orang yang berubah-ubah hatinya walaupun sudah ada perjanjian, coba di TV dilihat ya. Banyak orang yang punya punya perjanjian khusus melalui buku, melalui kitab, sensor dan lain. Tetap saja dia membuat suatu perubahan yang tidak baik bagi orang tersebut, dan itu terjadi di mana-mana. Itu udah akhirul zaman. Jangan kita hidup di akhirul zaman ya. Yang dulu kita nggak percaya, kita sekarang menjadi kepercayaan. Yang dulu dimusuhi, sekarang menjadi orang yang disanjung. Ya kan? Sesuatu yang buruk menjadi baik, gitu ya. Dan orang sudah nggak punya malu lagi. Kalau dulu orang hamil duluan, itu aib besar. Konsep agama kita aib besar. Tapi sekarang malah diceritakan. Saya sudah hamil duluan di luar nikah, punya anak ini kan malu jadi. Tapi dia nggak merasa malu dan tidak merasa berdosa.
Nah, orang yang seperti ini memang sudah akhir zaman syari'ul taqaddum. Syari'ut taqallub itu udah banyak yang dirubah, yang cepat berubah-ubah itu udah. Sekarang muslim, ntar sore kafir, ntar sore muslim, besok kafir. Nah, kita ngeri yang begini. Nah, ya contoh-contoh udah banyak begitu ya. Kasirul ittirab. Kasirul ittirab. Dan banyak yang terguncang hatinya. Karena mereka tidak percaya kepada adanya Allah. Ittirab itu, waduh, hati orang udah terguncang. Sekarang kan banyak. Yang ditemenin, yang nggak ditemenin banyak juga. Karena apa? Ittirab itu adalah salah satu di mana pukulan telak dari kita berbuat dosa, sehingga perbuatan dosa itulah yang tidak bisa kita sangkut pautkan dengan sesuatu yang lain, akhirnya membuat hati kita goncang sendiri. Kalau hati sudah bergoncang karena banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka goncangannya itu lebih hebat daripada gunung-gunung meletus. Kalau kita sudah tergoncang, jangan harap goncangan itu bisa tenang. Apa sih goncangan kehidupan itu kan banyak. Banyak kan? Banyak kan? Goncangan kehidupan kan banyak kan? Antara lain, kalau ketika kita ada yang mendapatkan musibah terus menerus. Ada seorang ulama mengatakan, kamu dapat musibah karena dosamu. Kalau tanpa dosamu, itulah hasil perbuatanmu sendiri. Karena tanganmu, maka semua Allah tangguhkan. Sebabnya adalah karena kalian tidak mengenal Allah secara mendalam. Dia hanya kenal Allah sebagai Tuhan saja. Tapi ketika Allah sebagai Tuhan itu, ya, dia tidak tahu bahwa makrifah itu perlu. Makrifah kan gini, kalau kita mengenal Tuhan, maka ketika kita mengenal Allah, kita pun akan tahu bahwa Allah itu maha melihat kita dari segi perbuatan dan segi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, termasuk hati kita. Tapi kalau kita tidak makrifat, maksiat jalan saja, bir diminum dan lain sebagainya. Kenapa? Karena disitulah perlunya bagi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat hati kita ittirab, terguncang. Ya, hati itu banyak yang terguncang karena maksiat yang kita lakukan, gitu. Ya kan? Kasirul ittirab. Hati itu banyak terguncang karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Ijaz tajma'at, bukan hatta ya, hatta qala alaihi salatu, ini udah dengan tuh kali ini. Ya udah berapa estafet turun ke bawah, panjang banget. Hatta qala alaihi salatu wassalamu fihi, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda fihi, tentang hati tersebut. Innahu asra'a taqallubah, bahwa hati itu asra'a, sangat cepat, taqallubah, berubah-ubah. Hati itu Rasulullah bilang sangat cepat berubah-ubah tuh. Ya. Kalau hati itu tidak punya ketetapan, jangan kita berharap kepada orang. Ya, kata Imam Ali. Kalau hati itu tidak punya ketetapan, jangan berharap kita kepada orang. Ya kan? Kalau kita berharap kepada orang atau berharap kepada diri kita untuk ini, karena kita tahu bahwa hati itu berubah-ubah.
Karena hati itu berubah-ubah, maka kita hendaknya seperti sesuatu yang kita pijak diam. Anda berjalan kena sinar matahari, bagaimana Anda bisa menekan bayangan Anda? Dengan cara apa? Diam. Kalau Anda kejar juga bayangan Anda biar dia diam, maka 1000 kali nggak bakalan bisa. Seumur hidup Anda tuh nggak bakalan bisa. Karena apa? Salah satunya adalah diam dengan berzikir kepada Allah. Nah itu salah satunya untuk memberikan ya agar asyra'at taqalluba, agar hati kita itu tidak berubah-ubah gitu ya. Minal kidri ijaz tajma'at golyaniha. Minal kidri, seperti kidri apa? Kidri itu seperti panci atau periuk, seperti periuk tahu kan periuk? Panci, kidri itu seperti periuk, ijaz tama'at galyaha, maka dia akan cepat mendidih. Galyaha, dia akan cepat mendidih. Cepat gak mendidih? Ya, seperti kidri, periuk atau panci yang ada airnya, dia akan cepat galyaniha, dia akan cepat mendidih. Gitu. Ya. Jadi hati itu seperti itu. Hati itu seperti air yang di dalam panci. Nah panci itu dididih kan cepat itu golaknya. Nah hati kita begitu. Saking cepatnya seperti itu. Maka hati-hati kalau kita hal-hal yang seperti itu jangan kita lakukan. Ya, sesuatu yang kita niatkan yang tidak baik, punya sifat apa? Iri, dengki dan lain sebagainya. Yang sifat-sifat buruk, munafik dan lain sebagainya. Itu jangan sampai ada di hati kita. Agar hati kita tidak ittirab, tidak terguncang. Dan juga jangan sampai syari'ul taqallub. Jangan terlalu cepat berubah-ubah gitu ya. Bagaimana caranya? Wa kana alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiran, banyak mayad'u, berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa setiap hari ya. Habis subuh dia berdoa, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka dia akan selalu berdoa Rasulullah, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu harus dibaca doanya. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kan begitu? Begitu enggak? Setiap habis kita atau setiap kita baca surah, sebelum kita baca surah ya, baca Quran, kita diam sebentar ya, berapa ini kita baca surat-surat pendek ya, karena kita mau kerja. Maka setelah itu kita baca Quran. Sebelum kita baca Quran, kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hatiku ala dinik, atas agama engkau. Demikian saudara sekalian, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan sebelum
sebelumnya nanti kita akan mulai minggu depan saja. Ya, saya ngelihat ini hari karena hujan dari pagi sampai sore membuat perhatian kita terhadap badan kita pada dingin semua. Gitu ya. Iya kan? Iya kan? Betul ya? Dingin. Ya. Suara kita juga sudah agak parau. Ya. Karena udah banyak hal-hal yang mesti kita lakukan, pekerjaan kita banyak numpuk, kan gitu, ya. Akibatnya kerjaan banyak numpuk kita nggak sadar udah penuh. Itu kan salah satu begitu. Akhirnya udah begini, udah. Emang setiap hari begitu, lagi musim hujan. Katanya cuma sampai Januari, nambah lagi Februari. Februari ntar nambah lagi Maret. Lebaran April, ya, yang biasa sholat idnya di lapangan, ya terpaksa di masjid, biasa di lapangan, ya, karena anti masjid, nggak pernah sholat di masjid, kan gitu ya, di lapangan, mana salah satunya. Baik, itu ada yang mau bertanya silakan. Saya nungguin lah. Silakan. Ada yang bertanya tadi terkait masalah hati ini. Di situ dibilang inna fil jasadi mudghah idza salahat solihu sairul jasad. Siapa yang hatinya baik, semua seluruh badan itu juga baik. Nah, wa idza fasadat sairul jasad, apabila rusak maka semua tubuh juga rusak. Oh ya. Apakah ini hati dilihat dari segi zahir ataupun batin, Pak Yai? Contoh, mohon maaf, penyakit liver. Kan hati itu yang sakit kan hati itu karena terkena penyakit. Apakah berpengaruh dengan semuanya itu? Ada yang bertanya tadi di situ. Ini coba Anda lihat di sini, ya, di sini wahiyal galbu. Nah, wahiyal galbu itu bukan kalbu yang sama kedokteran, ya. Gimana tadi ada terus gimana kalau orang yang punya penyakit liver? Itu penyakit fisik loh. Gini, galbu itu bukan galbu apa sih, fisik, ya, tapi namanya galbu ruhaniyah. Galbu ruhaniyah dan ruhaniyah tersebut adalah galbu yang dimana secara fisik itu dikatakan sebagai hati, gitu ya. Nah, ruhaniyahnya itu gimana? Ini dalam Imam Al-Ghazali itu dibagi menjadi dua tuh ya. Bukan yang berbentuk seperti kurungan begitu, itu jasad fisik. Tapi di dalam fisiknya itu ada ruhaniyahnya. Nah, ruhaniyahnya itu kita namakan dengan bahasa Indonesia rohani. Ya. Itu rohani itu berasal dari ruhaniyah. Ruhaniyah itu apa? Alam gaib. Nah, di dalam hati kita itu ada alam gaibnya. Yang di alam gaibnya itu adalah yang berupa sifat. Nah, sifatnya apa? Sifatnya umpamanya contoh begini, sifat di dalam ruhaniyah kita tuh kayak apa? Kan tadi saya bilang penyakitnya apa? Bukan penyakit fisik yang saya sebutkan, tapi penyakit batin. Contoh, iri, dengki, ya kan? Itu kan batin, munafik, kan? Nah, itu penyakitnya. Nah, kalau penyakit fisik, nah itu namanya jantung, terusnya apa lagi? Hati bener, hatinya hati bener nih. Mungkin tadi di saat ngomong batin, Pak, dia lagi masak mie kali, Pak. Iya, hati bener. Kalau hati bener, berarti secara hati benernya itu ya seperti ini, yang ada di sebelah kanan atau kiri kita. Nah, itu salah satunya hati itu, dan itu adalah hati fisik. Nah, penyakitnya liver, ya kan? Itu nggak masuk dalam ini. Yang saya maksud di sini adalah kita merasa kita ada gerakan di dalam hati kita
sesuatu yang bersifat gaib. Nah, contohnya apa? Contohnya yang tadi saya bilang, kalau ada tetangga kita beli sesuatu, ya, terus hati kita sakit, nah itu penyakit namanya. Itu namanya penyakit hati. Ya, nah namanya dalam konsep agama iri, kan gitu ya. Kemudian ada orang yang punya mobil banyak gitu ya, diupayakan malam-malam karena dia irinya udah selangit, dibakar. Kan pada meledak semua. Besok pagi digirang. Nah ini hasad yang iri yang sudah menjadi hasad. Nah gitu. Itu parah kalau iri yang sudah menjadi hasad. Gitu. Jadi ada hati fisik, ada hati gaib. Nah hati fisik ya jelas seperti tadi tuh. Ya penyakitnya jelas bisa dikontrol sama dokter. Tetapi dokter nggak bisa melihat hati gaib seperti iri, hasad, dengki dan lain sebagainya. Gitu ya, itu salah satunya gitu. Saya rasa udah paham gitu dah. Bang, berikutnya itu bang. Baik, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Nah tadi Pak ini nyambung lagi. Misalkan dalam termasuk dari penyakit itu kan iri, puncaknya itu kan tuh hasad. Hasad itu yang dalam artian sudah melakukan perbuatan yang di luar moral kemanusiaan. Apabila puncaknya hasad itu contoh, saya punya bisnis, Nana punya bisnis, Nana punya lebih maju nih dibanding saya nih. Saya iri dengan Nana, cuma saya nggak menghancurkan usaha Nana, tapi saya dalam arti lewat jalur mungkin kalau kata orang pinter nih, buat bikin Nana itu. Nana pingsan atau Nana jadi tidur. Gitu. Apa gitu termasuk hasad juga Pak ya? Itu sama juga hasad. Hasad Posisinya adalah mencelakai Nana, termasuk bagian dari hasad tadi. Kalau hasad tidak ada tindakan, kalau iri belum ada tindakan, menurut saya begitu. Kalau iri belum ada tindakan, tapi kalau sudah hasad sudah ada tindakan. Seperti apa? Iya. Iya. Umpamanya tuh seperti Abu Lahab. Diiri awalnya kepada Nabi karena apa? Nabi punya pengikut banyak, sementara dia sebagai pamannya enggak. Akhirnya